No, is not in her. She's a Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video tutorial kali ini kita akan bahas mengenai basic dari Microsoft Excel, basic dasarnya gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini saya pakai tuh Microsoft Excel 2016. Langsung aja kita buka. Oke, sebelum itu di sini kita video tutorial kali ini kita bagi jadi beberapa bagian. Yang pertama tuh bentar ya. Yang pertama tuh Yang pertama tuh kita akan bahas mengenai cara buat workbook ini ya. Kemudian fungsi-fungsinya sendiri. Kemudian selanjutnya tuh ada bagian kedua tuh ada worksheet, pengertian worksheet, kemudian fungsi-fungsi dari worksheet tuh ini nih, yang kayak kolom-kolom ini. Kemudian yang ketiga tuh kita akan bahas mengenai ribbon tuh apa. Ribbon tuh ini nih, yang di atas ini tuh namanya ribbon. Ada file, insert, home, layout, formula, data, dan sebagainya itu. Kemudian tuh bagian selanjutnya cara auto hide dari ribbon ini. Terus yang terakhir tuh kita akan bahas mengenai quick access tuh ini ya, nambahin quick access di ini nih. Oke, langsung aja kita mulai bagian pertama. Bagian pertama kita akan bahas mengenai workbook sendiri tuh. Tahu gak sih workbook itu apaan gitu ya? Oh, bingung, workbook atau worksheet itu apaan sih? Bedanya gimana? Kalau workbook tuh ini nih, kayak bahasa Inggrisnya tuh work, berarti kerja, book itu buku. Jadi itu kayak buku kerja sistemnya. Buku kerja tuh ini nih, keseluruhan dari Excel nih namanya workbook. Kemudian kalau worksheet tuh ini nih, lembar kerjanya. Jadi ini namanya worksheet yang ada kolom-kolomnya ini. Oke aja, itu aja. Langsung aja kita bahas mengenai workbook pada Microsoft Excel. Oke, langkah setelah buka Excelnya, bisa dilihat ini menu-menunya bisa diperhatiin ya, ada berbagai macam nih. Jadi workbook sendiri itu tempat melakukan manajemen data, kemudian menyimpan terdiri dari beberapa worksheet. Nah ini bisa nambah ini dari beberapa worksheet, dari beberapa lembar kerja itu. Worksheet sendiri ini berkaitan dengan perintah yang ada di Excel. Kemudian tampilan awalnya di workbook tuh hanya ada satu worksheet ini ya. Kita bisa tambahin lagi, ntar kita bahas lagi mengenai worksheet. Oke, kita mulai. Langkah pertama tuh cara buat workbook. Bisa nih, kita klik file, kemudian kita pilih new. Nah kita pilih blank workbook. Nah ini lembar kerja baru ini. Kalau mau yang simple bisa kita klik Ctrl N. Nah ini juga bisa nih, lebih simple lah. Nah terus gimana sih kalau udah selesai nyimpennya gimana? Nah nyimpennya gini nih, kita klik file, kemudian kita pilih save as lah nih. Kita pilih browse buat naruh di mana, misalnya mau di dokumen, di download, apa di local disk E atau F gitu. Gini, kalau enggak bisa kita klik Ctrl S.
Ctrl S juga bisa. Nah ini juga sama, ntar kayak tadi biar di browse, kemudian bisa kita taruh di mana terserah kita mau naruhnya di mana gitu. Kemudian nih yang kedua tuh ada bagian-bagian workbook gitu ya, fungsi-fungsinya. Yang pertama tuh ada title bar. Title bar tuh yang ini nih, yang atas nih, namanya title bar gitu loh. Title bar tuh ini nih, itu tuh apa ya, kayak judulnya gitu loh, judul dari workbooknya. Di sini defaultnya tuh book 1, namanya tuh book 1. Nanti bisa kita ubah kalau kita nyimpen datanya, nyimpen filenya gitu, kayak yang save nya gitu, nanti bisa kita ubah. Kemudian yang kedua itu ada quick access toolbar. Quick access toolbar tuh yang ini nih, nah yang ini nih, yang pojok kiri nih. Quick access ini berfungsi untuk menampilkan perintah yang kayak namanya tuh quick access sendiri tuh kan berarti biar cepet gitu aksesnya. Jadi ini perintah yang sering kita gunain di workbook ini, di Excel gitu, bisa kita taruh di quick access toolbar. Kemudian tuh ada kontrol jendela. Kontrol jendela tuh ini nih, pojok kanan atas. Jadi ada beberapa terdiri ada nih buat maximize tuh yang, dan kalau kita kayak gini nih ada nih maximize, kemudian minimize nih bisa ada, kemudian ada buat ngecilin, buat tampilin jendelanya itu lebih kecil gitu, bisa kita buat buka lainnya itu pakainya yang ini. Kemudian ini ada buat nutup. Sebenarnya kalau datanya belum kita save, misal nih kita bikin data apa gitu ya, kita bikin klik sembarangan aja deh, misalnya 10 gitu, terus kita save juga, ini otomatis langsung ada perintah want to save your change to book 1 book 1. Ini langsung nggak perlu kita save juga, udah otomatis ada perintah mau save apa enggak gitu. Jadi itu bisa sih langkah untuk save nya, selain tadi yang kita bahas pakai Ctrl S atau pakai Actify. Kemudian tuh yang selanjutnya ada menu bar. Menu bar tuh yang ini ya, menu bar yang ini nih, yang banyak nih, namanya tuh menu bar. Menu bar sendiri itu ada apa ya, kayak kumpulan perintah yang ada di Excelnya itu sendiri, banyak banget perintahnya. Ntar kita bahas satu-satu di bagian selanjutnya. Kemudian tuh name box atau kotak nama. Bagian name box tuh yang ini nih, yang ini nih, yang ini nih, ini namanya name box, atau bisa kita sebut juga nama. Ini tuh fungsinya buat nampilin itu apa, indeks atau nama sel tuh, nama sel yang aktif gitu loh, namanya apa gitu. Ini juga bisa kita ganti gitu. Kemudian selanjutnya ada formula bar. Formula bar tuh yang ini, yang buat rumus gitu loh, namanya formula bar. Bagiannya di atas ini, di bawahnya menu bar nih. Kemudian ada kolom, tulisnya itu COLUMN atau kolom ya bahasa Inggrisnya tuh. Ini kolom tuh yang ini nih, yang A, B, C gitu, namanya kolom. Ini kolom nih dari huruf A sampai huruf X, F, D.
Buat ngeceknya bisa kita klik bentar. Ini banyak kolom, jadi pokoknya kolom ini tuh terdiri dari huruf A sampai X, F, D. Ini kolom, jangan sampai salah kalau bedain kolom sama baris ya, itu soalnya biasanya tuh bingung kolom itu. Nah ini nih sampai X, F, D tuh kolomnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada row atau baris. Baris tuh yang ini ya, yang angka ini, yang ke bawah ini. Barisnya itu ada 1 sampai banyak banget nih, sampai 1.448.576 baris nih. Cara ngeceknya bisa kita klik Ctrl terus arah bawah. Nah nih 576, 1.448.576 baris. Kalau mau kembali lagi bisa kita klik Ctrl arah atas. Kemudian selanjutnya yaitu sel aktif ya. Sel aktif ini berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer di ini nih. Ini nih selnya, ini sel aktif tuh yang ini nih. Nah ini nih yang ada kotak hijau nih, kalau diklik kan ada namanya sel aktif, jadi aktif gitu loh yang kita arahin. Misalnya nih, kalau enggak kita blok biar lebih dari satu sel tuh ini. Bentar, nih misalnya ini sel aktif, ini namanya sel aktif. Kemudian selanjutnya tuh ada tab worksheet. Tab worksheet ini ada di bawah di sini. Kemudian bisa kita tambahin juga nih di sini sheet 2 gitu. Di sini buat nambahin worksheet sama ngurangin cukup gampang sih. Kalau ngurangin tinggal kita hapus saja, bisa kita delete. Nah ini buat worksheet sendiri nanti kita bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Kemudian tuh selanjutnya ada lembar kerja Excel. Lembar kerja tuh yang ini nih ya, worksheet sama aja. Worksheet tuh ini nih yang ada baris sama kolom atau bisa disebut sel gitu. Nah selanjutnya tuh ada horizontal scroll bar. Horizontal scroll bar tuh buat geser-geser nih, yang horizontal. Bisa bedakan horizontal nanti sama vertikal nih. Vertikal scroll bar sama horizontal. Nah selanjutnya tuh ada page view. Page view tuh yang ini nih buat apa ya, buat kita lihat tampilannya kita bisa pilih tampilannya dari worksheetnya. Ini bisa kita nih bisa dipilih tampilannya kayak gini apa kayak gini gitu. Ini kalau yang ini buat ngezoom, ngegedein atau ngecilin. Terus terakhir tuh ada status bar. Status bar tuh yang bawah ini. Status bar tuh yang ini namanya status bar, yang ada tulisannya ready nih. Jadi ini untuk menampilkan keterangan dari workbook itu sendiri ini berfungsi atau enggak.
menampilkan ini ya, tulisannya ready, berarti siap buat diisi atau bisa buat kita masukin data. Oke, ini bagian pertama udah kita bahas mengenai workbook ya. Oke, ini bagian yang kedua tuh mengenai worksheet pada Microsoft Excel. Seperti yang dijelasin tadi tuh, worksheet tuh yang ini nih, yang shell ya. Jadi worksheet sendiri tuh lembar kerja atau spreadsheet yang berfungsi sebagai tempat input data, ini tempat masukin data dari usernya, dari penggunanya di shell. Terus nanti diproses datanya, terus ditampilin di workbook gitu loh. Terus worksheet sendiri tuh terdiri dari baris sama kolom nih, dua ini ya, berdasarkan jumlah baris. Worksheet sendiri itu ada dari jumlah dua ini, baris sama kolom tuh ada 17 miliar lebih sekian gitu, banyak banget gitu. Langsung aja dari pertama tuh baris. Jadi kalau bingung baris di Excel tuh mengidentifikasi secara horizontal, jadi tuh yang dari atas ke bawah, dari angka 1 sampai angka 1.048.000 sekian gitu. Terus kalau jumlah baris sendiri tuh ada tadi yang udah dibilangin tuh, ada sekitar, bentar ini ya, dicek kalau mau ngecek bisa kontrol arah bawah nih, ada 1.048.576 kalau baris. Terus yang kedua tuh kolom, bagian dari worksheet sendiri ya, itu dari ada huruf A sampai X, F, D. Jumlahnya sendiri ada 16.384. Nah ini X, F, D gitu ya. Kalau ngeceknya gampang, bisa kayak tadi pas cek yang baris, kalau ini tinggal klik kontrol arah kanan, kembali lagi. Terus kedua ini cara ngasih nama di worksheetnya gitu loh. Jadi kalau di otomatis kan, kalau dari defaultnya tuh ada sheet 1 nih, sheet 2 gitu kan. Ini kalau menghapus nama bisa, double klik juga bisa. Kalau enggak nih, biasanya di situ ada nih rename, ini bisa dikasih misalnya kerja 1, ini tinggal di enter langsung jadi. Ini kalau mau ngasih nama. Terus buat kayak ngapus atau nambah, kalau nambah sendiri kan ini otomatis ada menu new sheet ini nih, yang gambar plus, bisa ditambahin kayak gini. Kalau mau ngapus sendiri ini kayak gini nih. Nah ini kan ada menu delete, tinggal di delete. Nah tuh gampang sebenarnya mah, gampang, cuma tinggal bagaimana kita terbiasa aja menggunakannya. Terus selanjutnya kita membahas tentang menu yang, nah di klik kanan di worksheet nih ada yang insert, delete, rename, sebagainya. Yang pertama tuh insert tuh untuk nambahin worksheet. Nah kayak tadi tuh kayak nambah ini, pakai insert juga bisa. Insert, nah ini pilih worksheet atau jenis lembar kerja lainnya bisa dipilih. Kita pilih worksheet aja, yang worksheet, double klik bisa langsung ada. Terus yang kedua tuh ada menu delete. Ini delete tuh untuk ngapus worksheet yang udah dijelasin tadi, tinggal delete. Terus yang kedua tuh ada rename yang tadi buat merubah nama dari worksheetnya sendiri. Kemudian itu ada move or copy, nanti biasanya tuh buat ngurutin worksheet atau ngadain worksheet gitu deh.
ini buat gandain, buat ngurutin bisa. Terus ada tuh view code yang ini nih. Nah ini view code tuh buat nampilin kode Visual Basic atau makro pada worksheet. Dan nah ini Visual Basicnya biasanya jarang digunakan kalau buat kerja sehari-hari sih, soalnya lumayan ribet. Terus ada juga nih protect sheet tuh buat nambahin password di worksheet biar aman. Apa nih, bisa kita ketik terserah di sini, ini nanti tinggal di oke. Terus yang selanjutnya tuh ada di tab color buat kasih nama biar jelas gitu. Misalnya gambar kerja satu mau dikasih warna ini biru, terus yang kedua nih mau dikasih warna merah gitu. Terus ada juga yang hit unhit. Hit tuh buat ngilangin, misalnya mau diumpetin, misalnya ini boxnya banyak, dari pengen lihat dari 1 sama data yang terakhir, nah tinggal ini di hit aja. Nah terus kalau pengen dilihat lagi tinggal di unhit. Nah ini kan ada tampilannya sheet 2, sheet berapa, nanti kalau misalnya ada sheet yang lain tinggal kita oke. Terus yang terakhir tuh ada select all sheet. Biasanya kayak namanya sendiri buat menyeleksi, buat milih semua worksheet di workbook yang aktif gitu. Terus bentar, ini selanjutnya misal apa ya, misal kita misalnya banyak sheet gitu, misalnya ada berapa sheet, misalnya ada beberapa situ, Excel akan aktifin tombol navigasi pada tab sheet yang ini nih, yang 2 ini, untuk berpindah dari worksheet lainnya kayak gini. Nah pokoknya ntar ini bisa ada warnanya tuh loh, buat ngasih lihat worksheet, cara untuk berpindah dari worksheet ke worksheet lainnya gini nih. Oke, itu aja yang mengenai worksheet. Oke, bagian selanjutnya nanti kita bahas mengenai ribbon. Langsung bagian selanjutnya aja tuh mengenai ribbon ya. Nah ribbon tuh yang ini nih, kalau tadi kan dari awal juga udah jelasin ribbon tuh yang atas, yang menu-menu di Microsoft Excel. Ribbon sendiri tuh kalau secara bahasanya tuh perintah yang terdiri dari beberapa tab menu kayak ini, file, home, insert. Setiap tab itu terdiri dari tombol-tombol perintah. Dari kalau home tuh isinya kayak cut, copy kayak gini, untuk font, atur paragraf gitu. Terus langsung aja ke jenis-jenis ribbon ya, terus fungsi-fungsinya juga. Yang pertama tuh ada tab menu. Tab menu pada Microsoft Excel tuh ada ini, tab menu tuh yang ini. Tab menu tuh ada file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, help gitulah. Ini buat tell me what you want to do, buat kalau kurang paham gitu. Terus langsung aja yang pertama tuh ada menu file nih, file ya. Ini di tab menu file tuh ada beberapa macam perintah menu. Ada buat home, ini ada buat new, buat bikin workbook baru, ada buat open, buat buka,
ada info. Ini infonya dari workbooknya, ada save buat nyimpen, save as, print, buat nge-share, buat nge-export ininya, buat close. Ini buat akun Microsoftnya, ada feedback option tuh ada beberapa menu di Microsoft Excel yang di tab menu file ya. Tapi yang sering digunakan sih ada paling new, open, yang save sama save as, paling print gitu yang sering digunain. Terus yang kedua tuh ada home. Ini yang home. Di home sendiri tuh biasanya tuh terdiri dari menu-menu yang sering digunain sama usernya sama penggunanya di Excel ya. Yang pertama tuh ada clipboard tuh yang ini nih, clipboard tulisannya ini kan, itu biasanya isinya perintah, ada cut buat motong, ada buat ngopi, terus ada format painternya, terus ada banyak nih, ada paste juga. Terus yang kedua tuh ada menu font. Di sini tuh buat manajemen font di Excel gitu ya. Ini ada jenis font dan loading. Ini ada jenis font, terus ada ukurannya, kayak gitulah. Kemudian kita juga bisa buat dialog font dengan tekan CTRL, mana nih, CTRL shift font. Udah lagi lama nih, format cell ini buat dialog font ya. Tadi pencetnya CTRL shift plus F. Terus yang kedua tuh ada alignment. Itu biasanya untuk mengatur paragraf ya, perataan tampilan, misalnya kayak di bawah, di tengah, di atas. Ini kayak buat rata tengah, rata samping kanan, kiri, kayak gitu. Buat buka dialog ini alignment ini, kita bisa buka bentar. Nih kita bisa buka ini juga. Nah ini juga bisa alignment ya. Buat ini kayak numberan, font, border. Terus selanjutnya tuh ada number. Number tuh grup perintah yang isinya tuh mengubah format tampilan angka di Excel. Biasanya tuh kayak ini general, number, currency, accounting, kayak gini isinya. Buat nampilinnya juga bisa kita klik yang pojok kanan bawah nih, tab dialog number ini. Terus yang selanjutnya tuh ada style. Di grup style ini tuh biasanya tuh memberikan kustomisasi ya, kustomisasi di shell yang kita bikin, biar biar lebih menarik gitu. Terus yang selanjutnya ada shell. Di shell ini tuh buat modifikasi shell, baik di lebarnya, tingginya gitu. Ini buat insert shell juga bisa nih, formatnya nih, insert, buat delete shell gitu lah. Terus yang terakhir di tab menu home tuh ada editing. Editing tuh perintah yang fungsinya tuh berguna banget nih buat manajemen data. Soalnya tuh ada yang tombol-tombol yang sering kita gunain buat formula Excel, misalnya buat formula itu ada sum, average, max, min gitu. Terus ada juga buat filter data nih, biasanya untuk manajemen data biar lebih mudah. Oke, itu jadi home ya, tab menu home. Terus ada selanjutnya tuh insert. Ini di insert. Biasanya tuh digunain buat nyisipin data. Kalau di insert sesuai namanya insert ya, buat masukin data. Terus di common groupnya tuh ada beberapa nih, ada tables, ada illustration, add-ins, chart, ada sparklings,
ada nih filters, ada link, ada banyak lah ini pokoknya. Yang pertama tuh ada tables. Biasanya tuh buat bikin table sama pivot table gitu loh. Terus yang kedua ada illustration, tuh biasanya untuk menambahkan gambar nih, picture sama shape bentuk nih. Terus selanjutnya ada add-ins itu yang ini nih ya. Itu untuk menambahkan feature tambahan dari Microsoft Store. Terus ada juga yang charts tuh biasanya untuk buat grafik di Excel nih, kayak gini nih tampilan dialognya. Ini ada ini harus bikin kolom dulu ya, buat harus isi datanya dulu, nggak bisa kalau langsung kayak gini nih. Pokoknya kalau di charts buat bikin grafik gitulah intinya. Terus ada tools ini tuh biasanya perintah buat data geografis di Excel gitu loh, kayak 3D maps gitu, kayak gini lah. Kalau ini kayaknya harus terhubung. Nih enable data, coba ya, kita coba. Kayaknya lama tapi nih. Nih tidak bisa. Oh ya, karena kayaknya harus connect ke internet dulu baru bisa buka. Oke, langsung ya. Pokoknya ini buat data geografis, buat bikin data geografis, tapi harus connect internet buat lihat peta 3 dimensinya. Terus ini ada spark lines, ada grup buat mini charts gitu loh di Excel. Terus yang selanjutnya ada filters sendiri tuh buat nyaring data, buat manajemen datanya tuh berguna banget nih. Ini biasanya berdasarkan waktu, berdasarkan nama, besar datanya gitu. Terus selanjutnya ada links, ini buat nambahin hyperlinks pada sel. Terus ada juga teks nih biasanya buat nambahin teks khusus kayak footer reader kayak gini lah. Terus yang selanjutnya tuh ada simbol tuh buat nambahin kayak simbol rumus gitu, matematika. Kayak ini buat rumus nih. Terus ini buat masukin simbol-simbol di sini bisa. Oke, itu dari tab menu insert ya. Selanjutnya ada menu page layout. Nih, page layout sendiri itu biasanya digunain buat ngatur ukuran lembar kerja di Excel. Terus nih beberapa menu itu ada, pertama ada themes, page setup, scale to fit, sheet option, dan range. Yang pertama tuh ada themes itu buat memberikan efek visual di kayak tema gitu loh, tema di workbooknya di Excelnya. Kemudian ada page setup tuh buat mengatur kertas pada lembar Excel, biasanya buat ini margin, orientasinya mau portrait atau landscape, ada ngatur ukuran, print area gitulah, buat background gitulah, intinya buat ngatur ukuran kertasnya tuh di page setup. Terus ada scale to fit tuh buat ngatur skala baris dan kolom, buat ukuran kertas, buat buat ukuran kertas di Excelnya gitu loh. Jadi biasanya kita tuh ngatur baris yang ditampilkan pada ukuran kertas di lembar Excel. Terus biasanya bisa tergabung di page setup, cuma buat lebih mudahnya tuh ini sama Excel, dari Excelnya tuh dipisahin scale to fitnya ini. Terus ada sheet option tuh buat untuk menampilkan grid lines, garis pembatas lines gitu loh, baik saat melakukan
baik saat kita editing di lembar kerja Excel maupun di printing. Bisa kita lihat nih jendelanya, kalau kurang jelas bisa nih kayak gini nih. Terus yang terakhir di page layout tuh ada grup menu arrange. Sendiri itu buat apa, ngatur objek umumnya kayak shape gitu di Excel. Terus di sini juga ada pilihan kayak send backward, bring forward, buat taruh di depan, di belakang kayak gitu. Oke, langsung aja. Ini kan page layout, udah langsung aja di tab menu formula ya. Di formula sendiri, formulas pakai S, formulas. Tuh ada beberapa grup menu. Ada function library, define its names, formula auditing, calculation. Function library itu buat nampilin semua formula yang digunain di Excel gitu loh. Ini bisa nih auto sum kayak gini lah. Terus ada define its names, biasanya tuh untuk memberikan nama shell pada Microsoft Excel nih, masuknya di define its names nih. Terus ada formula auditing ya, biasanya tuh buat manajemen suatu proses yang ada di shell-shellnya, di shell-shell Excel, manajemennya di sini nih. Terus yang terakhir tuh ada calculation. Secara default ini biasanya digunakan untuk ngitung formula ya, ngitung calculation, otomatis calculation di Excel ya gitu loh. Biasanya untuk menghitungnya biar otomatis secara langsung nih, sini nih calculation. Lanjut di tab menu data. Di data tuh ada beberapa grup menu, ada get transform, connection, sort and filter, data tools, forecast, dan outline. Yang pertama tuh ada get and transform. Biasanya tuh untuk apa, import data dari luar Excel gitu loh, seperti kayak Microsoft Access dan SQL di sini nih. Terus ada connection, yang ini connection. Oh ini buat maksudnya, maaf tadi salah, yang ini buat buat import data dari luar. Terus yang selanjutnya itu ada get and transform. Get and transform tuh buat menggabungkan data dari sumber yang beda gitu loh, biar nampilinnya tuh di format yang udah kita tentuin. Terus yang selanjutnya itu ada connection tuh digunain buat menghubungin tabel-tabel di lembar kerjanya Excel gitu. Terus ada short filter nih, digunain buat ini juga ada di menu home sebenarnya, sering dipakai ini buat nyaring data ya. Biasanya manajemen data tuh ini keren banget. Terus selanjutnya ada data tools. Yang ini data tools ini biasanya grup perintah buat apa, tingkat selanjutnya analisis data, biasanya buat penelitian nih di data tools di grup menu ini. Terus ada forecast tuh buat meramalkan atau peluang menggunakan Excel gitu loh. Terus yang setelah itu ada outline, digunain buat kayak ngelompokin data biar lebih mudah pakai outline. Terus nih selanjutnya ada tab menu review ya. Di review sendiri ada beberapa grup nih. Yang pertama ada proving, buat apa, menganalisis penulisan kesalahan di Excel di grup menu ini. Terus ada base-nya tuh ini accessibility, buat ngecek aksesibilitasnya. Terus ini buat insight buat apa, mencari informasi terkait data. Terus ini di insight ini mencari informasi yang terkait data yang buat apa,
yang dibuat sama kita dengan menggunakan kayak Bing search engine gitu, kayak mesin pencarian di internet. Kemudian itu ada translate di grup new language ini buat menerjemahkan data ke dalam bahasa yang lain gitu. Terus selanjutnya ada grup new comments. Comments tuh buat nambahin komentar pada lembar kerja biar lebih mudah dibacanya gitu, nggak ribet. Biasanya kan kelewat gitu nih, bisa pakai comments biar lebih mudah. Terus ada protect di apa, kalau dulu tuh namanya change, sekarang tuh ada protect diganti ya. Ini sama aja, biasanya buat memberikan keamanan data. Ini ada tulisannya protect sheet, protect workbook buat keamanan worksheetnya, buat workbooknya. Terus oke, tadi review nih, langsung ke view ya, menu view. Beberapa grupnya itu ada workbook view, show, zoom, window, macros. Yang view itu yang pertama ada workbook view tuh buat merubah tampilan lembar kerja ya. Biasanya tuh kayak gini nih lah, yang ini bawah nih ada nih, ini sama aja kayak ini yang view yang di atas, workbook view. Terus ada show, biasanya buat nampilin ruler ya, ini kayak ruler tampilin enggak, kayak grid lines, headlines, buat nampilin apa enggak. Pokoknya nih di view ini terkait dengan tampilan di workbooknya sendiri. Ini ada zoom, kecilin besarin, yang di bawah juga ada nih, pakai zoom biar lebih cepat. Terus ada new window, arrange all nih buat di menu window nih buat apa? Buat apa? Manajemen jendela di Excel gitu. Misalnya nambahin jendela workbook yang baru, bisa menggunakan fitur ini kayak new window. Kayak gitu sih. Terus selanjutnya tuh ada nih help nih, biasanya untuk apa, developers, buat misalnya kita kurang jelas bisa tanyain ke ini nih, kontak help, kontak support dan lain-lain kayak gitu. Kayak gini nih juga bisa buat nyari apa yang dibutuhin, biar misalnya kita mau nyari menu apa bisa cari di sini nih, bisa nih help. Oke, ini tentang ribbon tadi udah jelasin. Sebenarnya banyak banget yang belum dijelasin, cuma waktunya yang cukup lama kalau jelasin satu-satu. Terus ini buat apa, auto hide nya. Oh ya, ini auto hide buat nyembunyiin ribbon nih, kita bisa pakai ini nih, auto hide di ribbon tuh biar lebih enak, misalnya ngilangin apa, menu-menu ribbon. Terus kalau mau biar muncul terus gitu, kita pilih aja. Nah nih otomatis, kalau mau lagi tinggal klik yang di bawah kanan nih. Nah kalau misalnya lagi tinggal di pin. Oke, ini tadi tentang ribbon di Excel ya. Sebenarnya kalau kita tahu yang menu-menu ribbon tuh lebih enak buat apa, ngoperasin Excelnya sendiri. Soalnya ribbon di apa, di menu Excel sendiri tuh kayak berguna banget loh, biar kita tahu nih kayak apa, kita tahu fungsi-fungsinya gitu loh masing-masing. Jadi intinya tetap belajar terus, tetap diperhatiin nih ribbon-ribbonnya, fungsinya dikulik lagi biar lebih paham. Oke, ini mengenai ribbon ya. Ntar kita ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya tuh kita mau bahas mengenai apa, quick access toolbar di Excel. Quick access toolbar tuh yang pojok di atas nih ya. Terus quick access toolbar tuh buat apa ya, istilahnya tuh buat
akses perintah-perintah yang kita butuhin tuh biar cepet gitu loh. Biar cepet tuh pakainya ini quick access toolbar. Terus ini nih, langsung aja nih cara nambahin quick access toolbar Excel. Caranya bisa yang pertama tuh ini kita klik tombol ini, yang drop down ini ya, yang ini ya. Terus kita pilih kayak apa, add new gitu loh, new nih, add quick access toolbar yang baru kayak gini nih, new. Terus kita klik yang more comments tuh yang ini nih. Nah, kita tunggulah ini nih. Jika udah terus muncul kayak gini nih, kita tinggal apa? Tinggal pilih kayak ini nih, choose comments from. Tinggal pilih dari menu apa, misalnya dari menu insert. Wah, kita mau tambahin biasanya sering digunakan itu kayak ini nih, equation buat rumus ya. Kalau kita mau tambahin ini, kita tinggal tambahin ini, terus kita add. Nah, ini nih, insert equation, terus kita oke. Nah, secara otomatis nih muncul di pojok kiri atas. Terus misalnya kita pengen apa, nambahin quick access dengan ribbon. Misalnya kita pengen nambahin menu apa, menu paste, kalau nggak cut di ribbon gitu loh. Nah, ini tinggal kayak gini. Bentar. Oh, ini klik kanan, terus bisa nih add to quick access toolbar. Nah, maka otomatis langsung ada di sini secara otomatis ya. Ini buat remove nya tinggal kita klik remove from quick access toolbar. Jadi simple aja sih ini sebenarnya, apa, buat memudahkan kita aja, buat biar lebih mudah buat gunainnya, biar cepet. Soalnya kalau kita misalnya cari satu-satu di sini kan kayaknya lumayan lama gitu. Jadi biar lebih cepet ya, tadi solusinya bisa kita tambahin di quick access toolbar yang tadi. Caranya masih diingat-ingat. Kalau ini kita klik kanan tinggal add, kalau tambahin yang bisa pakai yang insert tadi sama yang add comments tadi bisa. Pokoknya itulah beberapa buat otomatis nambahin quick accessnya biar mudah gitu loh. Oke, dari itu aja sih sebenarnya. Ini juga bagian terakhir dari tutorial ini. Mungkin lumayan lama gitu ya, padahal ini baru basicnya aja. Basic dari Excel aja udah lama buat bahasnya, apalagi kalau kita bahas mendalam mengenai Excel. Oke, yang penting jangan nyerah belajar, soalnya Excel juga berguna banget buat di dunia kerja, di dunia pendidikan gitu juga berguna banget. Pokoknya jangan menyerah belajar. Dari saya sendiri terima kasih buat teman-teman yang udah lihat video tutorial ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.